Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih mami, bunda-bunda di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Di video kali ini tuh sekitar jam 7 pagi. Jadi tadi pagi jam 6 pagi tuh aku habis beli sayur di tukang sayur yang lewat. Aku cuma beli bayam, wortel sama buncis aja. Kalau bayam mau langsung aku masak sekarang. Ini tuh mau aku masak pagi-pagi biar nanti siangnya aku tuh mau beres-beres gitu ya. Nah, karena suamiku juga belum berangkat kerja, Abel juga masih tidur, jadi aku mau langsung masak aja daripada bengong-bengong. Jadi hari ini tuh aku cuma masak sayur bayam sama rolada aja. Tadi juga aku habis bikin sarapan. Aku bikin sarapan roti pakai telur dadar gitu. Nah, kalau sayur bayam ini sama rolada itu untuk makan siang. Jadi aku tuh kalau misalnya masak tuh enakan pagi-pagi ya, karena kalau siangnya itu biar bisa nemenin Abel main atau bisa beberes gitu sambil beberes. Jadi udah tenang gitu, siangnya tinggal makan. Ini juga aku udah masak nasi tadi pagi-pagi. Kayaknya di setiap video aku tuh paling sering masak bayam ya. Itu karena ya memang lagi kebetulan lagi masak bayam aja. Terus juga akunya juga memang suka sayur bayam. Terus Abel juga dia tuh termasuk susah makan sayur. Sayur itu dia yang paling bisa dimakan itu paling cuma bayam sama wortel aja, atau ini labu siam itu. Jadi masih ya sama sih kayak aku ya, nggak jauh-jauh dari mamanya. Agak-agak susah gitu kalau makan sayur. Hari ini tuh rencananya abis masak itu aku mau mandi, terus mau beres-beres. Aku mau vakum sofa, sela-sela sofa aku yang udah kotor banget. Jadi aku memang kalau misalnya vakum itu memang ada jadwalnya ya. Jadi setiap 1 minggu sekali gitu aku vakum, karena remah-remah makanan gitu suka ada gitu, suka banyak gitu di sela-sela sofa. Nah, tadinya tuh aku mau bikin rolada asam manis gitu kan, tapi nggak jadi karena tiba-tiba kayaknya enakan digoreng aja gitu, lebih berasa dagingnya. Udah gitu Abel juga kalau misalnya di asam manis gitu belum tentu mau gitu ya. Jadi aku goreng aja, ambil tengah aja biar Abel juga bisa makan. Karena kalau di rolada digoreng gini tuh Abel udah pasti mau gitu. Nah, ini aku udah selesai masaknya, terus aku mau lanjut beres-beres. Tapi sebelum beres-beres aku mau mandi dulu biar seger. Oke, ini aku udah selesai mandi. Ini aku mau beresin tempat tidur dulu karena tadi nggak sempet beresin, soalnya suamiku juga kan tadi masih tidur ya. Terus Abel juga tadi pas bangun itu nggak langsung bangun, dia leha-leha dulu sama papanya di tempat tidur. Jadi baru sekarang aku sempet beresin tempat tidur pas Abelnya bangun, terus pas suamiku juga udah berangkat kerja ya. Ini juga tadi aku udah beres masak, jadi aku tinggal beres-beres aja. Ini aku cuma rapihin tempat tidur aja. Aku nggak ganti spray karena udah ganti spray sih, ini baru ganti spray 4 hari yang lalu. Jadi ya maklumin ya mam kalau misalnya spraynya ini lagi karena memang aku kan nggak punya banyak spray ya. Nah, ini aku udah selesai beresin tempat tidurnya. Sekarang aku mau ambil vakum. Aku cuma mau vakum kamar aja karena tadi pagi udah aku vakum ya ruang keluarga, ruang tamu, sama dapur. Sebelum masak tuh tadi udah aku vakum, cuma kamar aja yang belum. Makanya sekarang tadi juga sambil dicas, aku mau vakum kamar dulu. Aku tuh vakum itu nggak setiap hari ya, bisa 2 hari sekali, bahkan 3 hari sekali. Nah, kalau untuk kayak misalnya ada rambut atau remahan-remahan yang nggak banyak gitu, yang kecil, yang nggak terlalu banyak gitu, aku biasanya nggak aku vakum ya, aku pakai sapu aja gitu, dikeruk gitu kotorannya. Dari pagi tuh di rumahku tuh hujan ya mam, dari jam 6 pagi tuh udah gerimis, terus hujannya juga lumayan besar. Sampai sekarang jam 9, jam setengah 10-an tuh masih hujan.
Ini tuh hari Selasa ya, Selasa pagi tuh udah diguyur hujan ya, alhamdulillah. Aku seneng banget kalau hujan, terus dibuka pintunya itu jadi adem banget. Oke, ini aku udah beres vakum lantai kamar. Sekarang aku mau ganti brush, mau langsung bersihin sela-sela sofa. Soalnya Abel itu kalau ngemil wafer biskuit itu sambil nonton TV sambil di sofa sini ya. Jadi pasti remah-remahannya itu jatuh ke bawah sela sofa-sofa gini. Makanya harus rutin ngebersihinnya. Kalau aku sih cukup 1 minggu sekali aja. Harusnya sih bisa lebih sering ya mam ngebersihinnya, harus lebih rutin gitu. Misalnya 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali. Cuman aku nyamannya 1 minggu sekali gitu karena sempetnya sesempetnya aku kadang-kadang waktu itu malah seminggu lebih nggak aku bersihin. Tapi yang pastinya ya pasti dibersihin gitu. Nah ini aku ganti kecorong ya, apa sih namanya, aku nggak tahu nih berasnya. Jadi nggak pakai bulu, nggak pakai brush, jadi kayak corong kecil gitu. Nah ini lebih enak ngisepnya, ngebersihinnya juga lebih cepat gitu, jadi remah-remahannya gampang keambil. Nah ini udah lumayan bersih ya dibanding yang tadi. Tinggal ngebersihin pojok-pojokannya aja, karena memang vakumnya tuh enak banget sebenarnya. Cuman kekurangannya itu cuma satu, dia itu kan cordless ya, jadi tanpa kabel, jadi sistemnya charging gitu kan. Jadi kalau misalnya baterainya habis, dayanya habis, itu kan nggak bisa dipakai. Kadang-kadang aku tuh suka lupa gitu ngecasnya, jadi biasanya aku malamnya ngecas, tapi ini kadang-kadang aku lupa, jadi paginya tuh nggak bisa dipakai. Sedangkan kalau misal pakai kabel kan bisa kapan aja ya dipakainya. Itu aja sih kekurangannya. Kalau misalnya untuk daya hisap sama beratnya sih ya standar sih menurut aku. Jadi kalau untuk pemakaian sehari-hari ini oke banget ya mam. Nah ini sekarang aku mau vakum sofa sama vakum karpet pakai Kurumi, karena memang aku bedain ya kalau Kurumi ini untuk karpet, sofa sama tempat tidur gitu. Nah ini kalau Kurumi kan pakai kabel ya, jadi dia bisa standby kapan aja gitu. Nggak perlu dicas-cas. Ini aku juga pakai Kurumi tuh udah lama banget. Udah nyaman banget sih pakai Kurumi karena daya hisapnya tuh kuat banget. Nah katanya tuh kalau vakum itu lebih kuat daya hisap yang pakai kabel ya mam, bener gak sih? Aku nggak tahu sih, katanya loh ya. Kemarin aku sempat nanya-nanya sama teman aku, ternyata katanya perbedaannya itu di daya hisap kalau misalnya yang pakai kabel atau tanpa kabel gitu. Nah katanya kalau misalnya pakai kabel itu katanya daya hisapnya lebih kuat dibanding yang tanpa kabel. Ya aku sih juga baru tahu ya. Nah ini aku udah selesai sofanya. Sekarang aku mau lanjut vakum karpet. Ini karpetnya juga udah mulai ngeres-ngeres gitu ya, jadi aku langsung mau vakum aja. Jadi aku tuh kalau vakum tuh enakan sekalian ya mam. Kalau misalnya aku vakum sofa, otomatis aku vakum karpet juga, jadi biar sekalian capek gitu. Nggak yang satu-satu, nggak yang vakum sofa aja atau vakum karpet aja, nggak. Aku biasanya jadi bundling jadi sekalian gitu, satu paket, sofa juga karpet juga gitu. Nah ini kalau misalnya pakai kabel pasti ribetnya ini kalau ngegulung-gulungnya ya. Harus digulung kabelnya karena memang kabelnya lumayan panjang, jadi harus digulung-gulung gitu. Dan kalau bisa jangan sampai ketekuk-tekuk ya, biar awet gitu kabelnya, biar nggak cepet rusak. Kayak casan contohnya ya, casan aku tuh kalau digulung-gulung tuh cepet banget rusak. Nah ini aku mau beresin vakumnya, mau aku taruh ke tempatnya. Setelah ini aku mau beresin sofa ruang tamu, karena nggak tahu nih sofa ruang tamu aku amburadul banget bantalnya. Sebenarnya aku tuh udah lama banget mau ganti sarung bantal sofa ini, cuman aku kemarin itu salah beli sarung bantal. Jadi ternyata ukuran bantal aku ini tuh bukan 40 x 40. Kayaknya sih ukuran 50 x 50 atau 45 x 45 ya, aku belum mengukur. Jadi kemarin aku udah beli sarung bantalnya ukuran 40, tapi ternyata nggak muat. Jadi nggak apa-apa, aku buat sarung bantal yang di sofa ruang keluarga aja ya. Nanti aku beli lagi yang ukuran lebih besarnya. Nah ini sekarang aku lanjut ke tugas berikutnya. Tugas. Nah ini aku lagi beresin cucian piring bekas malam sama tadi pagi. Jadi pas aku selesai masak juga banyak cucian piring ya, jadi mau langsung aku beresin aja supaya nggak numpuk gitu kelihatannya. Soalnya kalau banyak tumpukan di cucian piring tuh aku rada mumet gitu ngelihatnya.
Jadi ini aku mau beresin aja satu-satu. Piringnya sampai kosong melompong gini ya raknya. Karena saking numpuk di cucian piring. Jadi mau langsung aku beresin aja biar rapi. Oke lanjut, ini aku mau nyuci baju. Udah waktunya aku nyuci baju biar nggak terlalu numpuk ya. Soalnya kalau numpuk tuh takutnya jemuran aku nanti nggak muat. Karena jemuran aku nggak terlalu besar. Jadi kalau misalnya numpuk banget itu kadang-kadang suka nggak muat gitu. Sampai aku gantung-gantung bajunya biar muat. Jadi memang kalau nyuci itu jangan nunggu numpuk ya. Karena kalau udah numpuk, kalau udah banyak itu nggak enak banget. Jadi mendingan nyucinya ya standar gitu, nggak dikit nggak banyak. Kalau dikit sayang airnya ya kan. Dikit-dikit dicuci, dikit-dikit dicuci. Nah, mami-mami di rumah kalau misalnya nyuci sukanya pakai softener apa nih? Kalau aku sih setia pakai Downy ya, karena kemarin-kemarin aku sempat pakai merek lain. Itu tuh kalau abis dijemur kena panas kan, itu wanginya suka nggak ada gitu, wanginya hilang, jadinya bau matahari. Jadi kalau misalnya aku nyetrika tuh harus pakai pewangi setrikaan lagi gitu. Tapi semenjak aku pakai Downy itu abis dijemur mau kena panas sepanas apapun, itu wanginya tuh tahan lama banget, masih wangi banget Downy-nya. Sampai aku nyetrika pun itu nggak harus pakai pewangi setrikaan ya. Karena memang saking wanginya gitu. Malah abis disetrika terus masuk lemari, itu kalau aku ngambil baju dari lemari tuh masih aja wangi gitu. Jadinya aku sampai sekarang tuh masih bertahan sama Downy karena wanginya memang tahan lama, udah gitu wanginya tuh enak-enak banget. Nah ini sekarang aku lagi nyuci piring, nyuci piring lagi. Padahal tadi habis nyimpen piring ya. Makanya itu tadi aku simpen piringnya karena memang ada cucian lagi, jadi biar nggak numpuk gitu. Kadang aku ngerasa nih mam, kalau misalnya di rumah cuma berdua atau bertiga sama suamiku tuh cuci piring tuh nggak udah gitu, ada aja cucian piring mam. Entah itu 2 piring atau 3 piring, ada aja gitu cucian piring. Padahal ya nggak masak pun ada aja gitu ya. Kalau misalnya kita beli makanan dari luar atau GoFood itu juga pasti cucian piring tuh selalu ada ya. Kecuali kalau kita nggak makan sama sekali kan. Atau makan di luar, nah itu cucian piring nggak ada. Makanya aku suka lihat gitu ya di vlogger luar negeri, itu dia pakai kayak dishwasher gitu ya, mesin cuci piring otomatis. Jadi tinggal dimasukin piring-piringnya, terus tinggal ditunggu deh gitu kan, kayak pakai mesin cuci gitu ya. Cuman aku mikir itu bersih nggak ya, karena kan nggak manual gitu ya dibersihinnya. Takutnya nggak terlalu bersih gitu ya. Aku nggak tahu sih, nggak pernah nyoba juga. Tapi bersih kayaknya emang. Nah ini aku udah selesai, tinggal jemurin baju aja. Alhamdulillah ini udah terik, hujannya udah reda, semakin siang semakin terik. Alhamdulillah, jadi aku bisa ngejemur dengan tenang. Karena kalau kelamaan di luar gini suka debu, masih banyak lalu lalang motor gitu. Jadi aku suka worry gitu kalau misalnya kelamaan ngejemur di luar. Sampai di sini dulu mam video aku kali ini. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kesalahan atau kata-kata kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.